Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Welcome, welcome, welcome. Oke, tadi Mas Fadli barusan report katanya dia punya technical factor gitu ya. Teman-teman please confirm apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas sebelum kita mulai. Apakah suara dan gambar saya jelas gitu ya. Please confirm, saya akan tutup pintu sebentar. Oke, teman-teman, please confirm apakah teman-teman bisa dengar suara. Oke, jelas Mas, clear. Oke, berarti Mas Fadli kurang ganteng. Tadi Mas Fadli nanya, Mas kayaknya webinar Jim lagi gangguan gitu. Saya nggak bisa itu. Nggak bisa apa? Nggak bisa dengar suaranya dengan jelas. Ya. Dan saya aman dan baik-baik aja gitu. Jadi kayaknya memang Mas Fadli kurang ganteng. Hari ini saya barusan selesai live, baru sekitar 5 menit yang lalu, dan saya minum banyak banget. Dan teman-teman, hari ini kita masuk ke step kedua. Jadi tadi kayaknya Mas Rifki sudah upload tugas di Facebook group gitu ya. Mas Rifki akan mengoreksi tugas teman-teman semua. Dan saya akan masuk ke slide kita sebentar lagi sambil kita tunggu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk semuanya. Amin. Rifki dan Diana hadir. Gambar suara cantik. Oke, Mas Angga hampir 5 jam mengisi hatiku hari ini. 5 jam. Alright. Rule nomor 1, wajah berpengaruh, Mas. Iya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke final target gitu ya, teman-teman. Sebelum saya masuk ke final target, saya akan ngasih satu referensi buat teman-teman, satu referensi video yang teman-teman bisa tonton gitu ya. Saya akan share screen dulu. Saya akan buka youtube.com dulu sebelum share screen. Saya akan drag ini ke sini dan saya akan share screen yang ini aja. Harusnya teman-teman sekarang bisa lihat layar saya dengan benar. Oke. Saya share screen dan teman-teman bisa nonton di gerbek mobil kesayangan Ari Lasso. Oke. Dan teman-teman bisa masuk ke sini ke YouTube saya. Teman-teman bisa lihat di video. Saya lupa video yang mana. Judulnya ini, cara menentukan take profit yang ideal. Ini live 2 minggu yang lalu 1 jam 16 menit. Teman-teman bisa nonton di sini. Saya bahas beberapa alternatif cara menentukan final target. Kita lihat iklannya apa hari ini. Harusnya Binomo. Iklan favorit. Oke, wah 2 kali iklannya Binomo semua, luar biasa. Oke, jadi teman-teman nonton di sini. Ini saya bahas saya bahas tentang cara menentukan take profit yang ideal. Oke, ini referensi aja teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke final target, ya. Final target. Alright. Jutaan orang tidak menyadari. Oke, teman-teman. Jadi final target ini adalah step kedua dari flowchart kita ya, teman-teman. Flowchart kita. Jadi kita akan masuk ke sini. Kita masih stay di common time frame. Kemarin kita ngecek limit di common time frame dan berikutnya kita masuk ke final target. Kita tetap stay di common time frame. Jadi kita nggak ganti time frame. Nah, tools yang kita gunakan adalah Auto UFO Apps. Kalau kemarin kita pakai Auto Climate, hari ini kita pakai Auto UFO. Nah, step ini untuk menentukan di mana lokasi yang ideal untuk exit atau untuk take profit. Oke. Jadi, actionnya pertama, stay di common time frame gitu ya, tetap berada di common time frame. Berikutnya, aktifkan Auto UFO dan identifikasi rival UFO terdekat. Ingat, rival UFO kemarin kita udah bahas. Rival UFO adalah UFO yang berlawanan dengan arah transaksi kita. Berlawanan dengan arah transaksi kita. Kalau kita buy berarti rival UFO-nya merah. Kalau kita sell maka rival UFO-nya warna hijau. Saya akan lihat chat. Oke. Aman. Berikutnya kita akan bahas gunakan angka ini, angka dari rival UFO kita untuk target price atau exit price gitu ya. Nah, di sini adalah tambahkan 2 pip ketika kita nge-sell. Jadi kalau kita nge-sell, TP kita adalah buy gitu ya. Ingat kalau kita jual, kita harus buy back.
untuk taking profit, maka kita akan tambahkan 2. Kalau buyback, kita akan beli harga AX-nya, makanya kita akan tambahkan 2 pips. Nanti saya akan kasih rules-nya. Sebenarnya tambahkan spread sih, tapi kita akan bikin gampang 2 pips gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya kasih contoh yang banyak, possible outcome gitu ya. Possible outcome-nya cuma beberapa. Yang pertama, kalau harga sekarang sudah berada di rival UFO, jadi kalau kita sekarang berada di dalam rival UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya. Kita akan praktek malam ini, teman-teman. Kedua, rival UFO terlalu dekat, berarti lower reward to risk ratio, discard the trade. Nah, ini kita lupakan dulu, rival UFO terlalu dekat ini kita lupakan dulu. Kita nggak usah perhatikan dulu sementara. Berikutnya, kalau rival UFO-nya jauh, kita gunakan sebagai final target. Kalau tidak ada rival UFO, berarti harga berada di all time high atau all time low. Nanti kita trading tanpa target, kita akan gunakan trading stop, gitu ya. Ketika ally UFO terbentuk. Jadi, teman-teman nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Kita akan langsung bahas ke chart gitu ya. Nanti teman-teman pelan-pelan akan ngerti, oh ini yang dimaksud dari slide tadi. Saya buka trading view, saya akan ke chart, saya akan pilih, let's see, UFO daily. Oke, dan saya akan bawa chartnya ke monitor. Oke. Oke, kita akan mulai dari chart pertama, teman-teman, Euro USD gitu ya. Kita akan ulang dari langkah yang pertama. Kalau pakai zero spread hot forex biasanya saya tambahkan 1 pips. Aman ya Mas? Aman Mas Dani Indrawan Pratama. Lihat spreadnya aja, tambahkan spread. Kalau spreadnya 3 ya tambahin 3. Tapi ini aturan umumnya dipakein 2. 2 harusnya aman gitu ya. Oke. Step pertama, teman-teman, saya akan bahas step pertama dulu. Saya akan tulis di sini, kita akan pelan-pelan, kita akan tes satu-satu gitu ya. Step 1. Jadi karena saya pakai monitor di sebelah kanan, teman-teman, dan laptop saya di sini, jadi agak cengeng karena saya harus ngetik dan lihat ke sana. Jadi saya udah beli additional, kayak saya udah beli wireless keyboard buat kalau saya ngetik di sini aja ngadepnya nanti. Tapi tantangannya adalah colokan USB saya kurang. Saya cuma punya 3 colokan USB di laptop ini. 1 saya pakai untuk webcam, 1 mikrofon, satunya untuk mouse, jadi saya kehabisan colokan. Nah, saya lagi beli apa USB dock yang belum datang ya. Step 1, teman-teman, cek climate, gitu ya. Cek climate. Oke. Cek climate, kita cek warnanya. Oke, kita cek warnanya, teman-teman bisa lihat. Saya cek climate-nya di sini. Saya cek warnanya adalah warna biru dan tebal, gitu ya. Saya ketik cek climate, warna biru dan tebal, berarti confirm up market gitu ya, confirm up market. Berikutnya saya lihat current-nya saya akan cek, teman-teman bisa lihat di sini current-nya sekarang 12 gitu ya, 12. FTD-nya kalau up itu 4,34 kita bulatkan sama dengan 5 gitu ya, kita bulatkan jadi 5. Kesimpulannya current lebih besar dari STD, berarti lower probability ya. Aturan dasar kita adalah skip gitu ya, skip. Kalau teman-teman very agresif silahkan aja gitu. Nah, sekarang kita lihat step 2. Kalau teman-teman skip, sebenarnya teman-teman tidak perlu lanjut ke step berikutnya. Tapi supaya kita belajar bareng, kita akan anggap ini kita lanjut. Kalau teman-teman skip, teman-teman tidak perlu lanjut ke step berikutnya, ganti chart aja, sesimpel itu. Ganti chart aja. Tapi kalau teman-teman pengen lanjut ke step 2 supaya kita bisa lanjut belajarnya, step 2 adalah final target gitu ya. Step 1 cek climate, step 2 adalah final target. Nah, final target kita gunakan rival UFO terdekat. Rival UFO terdekat. Teman-teman bisa lihat, kalau climate-nya biru berarti saya mau jadi buyer. Kalau saya mau jadi buyer, maka rival UFO saya adalah UFO merah. Nah, teman-teman bisa lihat, UFO merah terdekat yang kita punya adalah ini. Ini UFO merah terdekat yang kita punya. Oke, saya akan kasih warna yang lebih tebal. Kuning segini. Ya, ini adalah UFO merah terdekat. Maka angkanya berapa? Angkanya 1,15659. 1,15659 gitu ya. Saya dibulatkan ke bawah karena saya mau TP-nya mendekat, jadi saya bulatkan menjadi 1,15659.
gitu ya. Oke, maka ini adalah final target kita. Jadi ini step 1 dan step 2 selesai. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya ganti ke chart lain. Jadi step 1 cek limit, step 2 kita cek revalue UFO. Revalue UFO karena saya beli, maka revalue UFO-nya adalah UFO terdekat. Ini adalah final target kita. Final target kita. Oke. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti teman-teman akan dapat Excel pembulatan. Jadi teman-teman ngerti tentang pembulatan. Nanti saya juga akan kirim foto di Facebook group tentang cara pembulatan dan segala macam. Saya akan kirim rangkumannya ke Facebook group nanti ya. Supaya teman-teman bisa belajar lebih gampang tentang pembulatan dan lain-lain. Tapi saya ngomongin di luar pembulatan stepnya apakah teman-teman paham? Oke, kalau pakai series plate hot porek biasanya setelah makan 1 pip ini udah dijawab tadi. Clear codes, jelas aman, paham, gas mas, sangat jelas. Oke, sangat jelas, Ridwan jelas. Apalagi kalau teman-teman udah nonton replaynya batch 1, harusnya sudah hafal di langkah ini. Tapi saya tetap akan ulangi. Ingat, repetition is the mother of skill. Kalau belum paham, chat aja teman-teman. Jangan malu-malu. Nggak ada pertanyaan yang terlalu konyol untuk ditanyakan. Jadi boleh nanya apa aja. Oke, aman. Ini aman Om. Ini Mang Pik ini jahat, dia selalu manggil saya Om. Awas saja kalau ketemu ya. Ini beliau di Bali kayaknya ini, saya tahu. Mas, kalau final target sudah sempat sentuh sedikit revalue UFO bagaimana? Apakah tetap pakai UFO yang sudah tersentuh atau revalue UFO berikutnya? Oke, pilihan. Kita mau pakai revalue UFO-nya berikutnya boleh. Kalau terlalu jauh ya nanti kan kita akan trailing stop. Nanti kita akan bahas trailing stop. Kita akan bikin satu khusus tentang trailing stop. Ini bisa dijelaskan lebih detik tentang revalue UFO. Mas Ruri, nggak tahu apa yang lebih detail lagi. Revalue UFO cuma UFO yang berlawanan arah dengan arah transaksi kita. Itu aja. Namanya revalue UFO. Nggak ada penjelasan lainnya, Mas. Revalue UFO adalah UFO yang arahnya berlawanan dengan arah transaksi kita. Cuman itu aja. Berarti kalau saya mau beli, berarti revalue UFO-nya adalah yang hijau ini. Ya. Mas, seandainya di daily claimant-nya sudah expired, boleh nggak turun ke H4 kalau di H4 belum expired? Tergantung stylenya. Kalau daily kan berarti entry-nya di 55. Kalau H4 nanti entry-nya di 21 menit. Jangan dicampur-campur. Kalau misalnya Mas ke daily, habis itu charting lagi di H4 boleh-boleh aja. Tapi daily ya daily, H4 ya H4. Berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Saya perempuan, Mas. Oh, sorry Mbak Nuri. Saya panggil rata, soalnya 70-80% follower saya cowok. Jadi saya panggilnya Mas semua. Oke. Merah Mas, bukan hijau. Ya itu maksudnya merah ya. Kalau kita mau beli maka rivalnya adalah yang merah gitu ya. Jadi ini adalah final target. Jadi ini kita cek, kita akan perbanyak kasus saja, nggak apa-apa. Kita akan perbanyak kasus. Oke, kita akan perbanyak kasus. Kita akan GBP USD. GBP USD. Sekarang kita lihat GBP USD. Hal yang sama kita akan cek climate-nya. Nah ini climate-nya yang kita lihat adalah dot terakhir. Sekali lagi yang dilihat hanya dot terakhir. Saya ketik di sini. Climate. Step 1 climate ya, dotnya dot biru dan tebal berarti confirm up market. Berikutnya kita akan cek current-nya 12 gitu ya. Current itu yang ini teman-teman, biar teman-teman kebayang current itu yang ini ya, 12. Current-nya 12, berikutnya biasanya STD-nya 4,66 gitu ya, kita bulatkan sama dengan 5 gitu ya. Kalau teman-teman bingung STD yang saya baca itu yang mana Mas Angga? STD-nya yang ini. Ini STD-nya ya. Jadi ini dotnya, ini current-nya, ini STD-nya, mudah-mudahan sangat jelas. Oke. Kita udah punya kesimpulan current lebih besar dari STD berarti lower probability. Standar defaultnya adalah skip gitu ya, teman-teman ganti chart, atau kalau teman-teman tipenya agresif boleh lanjut ke step 2. Kalau agresif skip, kalau konservatif lanjut ke step 2. Oke, step 2. Step 2 adalah kita akan cek final target. Final target. Nah, final target adalah rival UFO. Karena kita up market, kita mau bayar, dalam kurung saya kasih warna merah. Dah. Rival UFO merah terdekat. Simple, kita lihat UFO yang merah terdekat adalah ini. Oke, maka kita lihat harganya. Harga ini yang kita jadikan sebagai final target. Harganya ada di sini.
Harganya 1,30346. Final target saya adalah, kita nggak usah bulatkan dulu lah, 1,30346. Ya, kita bikin rata dulu aja biar gampang. Oke, ini adalah step 2. Sampai di sini, ini gampang ya. Mas Angga, jika fix TP kita pakai RR 1/2, apakah kita masih perlu cek revalue UFO di common time frame? Boleh, tidak wajib. Kalau mau ngecek mah boleh, kan ngecek kan juga tidak costing time kan. Teman-teman tinggal cek climate dan final target di time frame yang sama. Ini Mas Reddy pertanyaannya RBD. Oke. Ini buy apa sell? Ini sell. Kenapa final targetnya di atas? Final targetnya kan di bawah harusnya kan. Oh, ini final targetnya di bawah. Final targetnya harusnya di bawah sini. Final targetnya yang hijau. Jadi ini masih bisa masuk akal. Ini reasonable untuk entry. GBP CHF. Saya reasonable. Dites saja ya. Lanjut. Kita akan masuk ke USD JPY. Oke, Sidoarjo Mas Andi. Mas Angga, jika fix TP asal mana Mbak Ruri? Sidoarjo yang ada lumpurnya berarti ya. Oke, USD Yen gitu ya. Kita akan lihat. Nah, USD Yen ini climate-nya valid ya, tidak expired, climate-nya valid. USD Yen kita lihat climate-nya pertama warnanya merah dan tebal gitu ya. Kita lihat step 1. Climate merah dan tebal artinya sama dengan confirm down market. Berikutnya STD-nya kita cek. STD-nya 3, current-nya 3. Current 3 gitu ya. STD down-nya 5,22 sama dengan 6 gitu ya. Current lebih kecil dari STD, valid climate. Lanjut step 2 ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tadi supaya jelas tidak ada pertanyaan di antara kita gitu ya. Current itu yang ini current-nya 3 gitu ya. Makanya tulis current-nya 3. STD down karena kita warnanya merah, berarti yang kita lihat yang down aja, berarti yang ini 5,22 kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Selalu dibulatkan ke atas. Lanjut step 2. Nah, step 2 teman-teman bisa lihat, kita akan lanjut ke step 2. Final target. Rival UFO. Karena kita mau sell, saya terus di sini hijau. Rival UFO warnanya hijau. Jadi kalau teman-teman nyari rival UFO yang hijau mana? Berarti ini adalah rival UFO terdekat yang kita punya. Rival UFO-nya adalah segini. Nah, kalau teman-teman bingung, lu masa enggak itu kenapa garisnya di situ gitu ya? Tahu dari mana UFO-nya yang itu sama yang itu gitu ya? Ya gampang. Ini kan ada 2 UFO-nya, satu besar, satunya besar banget gitu. Nah, supaya tahu batasannya yang mana, simple klik kanan, setting. Terus di sini ada indikator name label, di checklist indikator name label, terus di gede. Jadi kita tahu nih, UFO 1H pasangannya 1H, berarti UFO yang ini pasangannya adalah yang ini. Sedangkan yang bawahnya pasangannya yang ini. Jadi UFO-nya begini. Bentuknya, bentuknya begini. Jadi ada 2 UFO yang berbeda. Jadi dia overlapping each other. Saya kasih warna orange biar beda. Jadi yang atas itu sampai ke bawah sini. Jadi UFO-nya adalah yang ini. Berarti final target kita yang mana? Final target kita adalah angka UFO yang ini, gitu ya. Saya akan klik kanan, setting, saya akan matikan name labelnya biar nggak mengganggu. Jadi kita lihat harganya 106,656. 106,656 gitu ya, rival UFO-nya. Saya catat rival UFO-nya hijau gitu ya. 106,656. Nah, karena hijau berarti kan tempat untuk beli. Setiap kali final target kita adalah UFO hijau, maka kita harus tambahkan plus 2 pip. Maka sama dengan, saya pakai 106, 656 tambah 2 berarti 676. Gitu. Kita nggak usah bulatkan dulu, biar teman-teman paham. 676. Nanti entry-nya baru dibulatin. Oke? Nanti saya akan kasih Excel-nya pembulatan biar teman-teman gampang. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Kita nggak usah ngomongin pembulatan dulu, biar fokus sama materinya dulu. Kita confirm down market, gitu ya. Kita punya current-nya 3,
STD-nya standarnya biasanya adalah 6 ya, 3 dari 6, berarti kita masih punya 3 hari ke depan. 3 hari depan USD Yen punya peluang untuk down market. Kalau kita melanjutin step 3, ini ngintip aja step 3, teman-teman. Di mana kita mau beli atau jual, kita tinggal aktifkan auto UFO-nya. Kita tunggu magic gitu ya. Kita punya 2 area UFO yang overlapping di sini. Gitu. Jadi ini akan menjadi area yang menarik. Cuman EMA 9-nya belum masuk. Jadi teman-teman bisa monitor area ini. Nanti ya, ini monitor masih. Oke. Ini kalau kita lanjutkan ke step berikutnya. USD Yen. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham Mas, paham. Wah. Jika final target jauh pada common, tapi current sudah melebihi STD, apakah kita bisa masuk? Bisa Mas, bisa Om. Saya panggil Om juga kan? Bisa Om. Bisa, jadi tapi berarti tipenya agresif. Ingat kemarin saya udah bahas, kalau sudah expired berarti lower probability. Bisa nggak? Ya bisa, tapi probability-nya lebih rendah. Agresif. Saran saya teman-teman bikin tes yang banyak, data yang banyak, kalau claimantnya expired dan diambil hasilnya seperti apa. Kalau menurut data tesnya hasilnya oke, masih bisa ditoleransi sama teman-teman, silahkan diambil. Buat saya mau toleransi. Kalau buat teman-teman belum tentu kan gitu. Kayak Mas Benny kan dia sangat ketat. Ya orang beda-beda gitu. Tingkat agresivitasnya beda-beda. Oke, mana tadi pertanyaannya? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Eka Kusmara. Rival UFO yang terdekat tidak peduli warna samar ya Mas, merah atau hijau. Teman-teman, dari awal sampai hari ini dan sampai akhir nanti kita tidak mempedulikan warnanya terang atau samar. Nggak ada masalah, warnanya tidak penting. Mau dia terang, mau dia samar nggak apa-apa. Yang penting kita pakai rival UFO-nya gitu ya. Buduran apa nih buduran? Mas Rudi fokus Mas Rudi. Apa sih? Mas Rudi tadi ngomong apa sih? Jadi saya penasaran jadi saya nggak fokus kan? Oke, Mas Angga berarti STD untuk buy ya sebelah kiri dan untuk yang sell sebelah kanan. Kan ada panahnya nih, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu kan ada panahnya nih. Kalau panahnya ke bawah, dia STD down. Kalau saya gedein, tuh. Di sebelah STD itu ada panahnya. Ini kan ada STD panah ke atas, STD panah ke bawah. Ada panahnya. Jadi ada panah ke atas STD, panah ke bawah STD. Kalau down berarti panah ke bawah yang dipakai. Kalau up berarti panah ke atas gitu. Atau dengan kata lain, yang kiri untuk up, yang kanan untuk down juga tepat. Mas Syeful, menurut Mas Angga menggunakan 2S time frame 55 dan 60 bagaimana? Apakah tidak menemukan EOD 55 boleh ganti ke 60? Boleh. Boleh aja diizinkan. Saya menggunakannya biasanya untuk menentukan proximal dan distal, tapi nanti kita akan bahas di kelas alumni ya. Kita sementara fokus sama basicnya dulu ya. Fokus sama basicnya dulu. Nggak usah khawatir kok. Habis 30 hari masih ketemu saya tiap hari. Tenang aja. Tiap minggu lah paling nggak. Oke. Ini udah oke ya. Boleh dilakukan. Final targetnya menggunakan area UFO ya Mas? Yes. Menggunakan angka UFO-nya. Ya, jadi angka UFO terdekatnya. Aman Mas Hendra. Mas Duan izin bertanya. Tidak diizinkan. Apakah boleh kita ambil 2 trading style, yaitu swing 55 dan position di 144? Boleh. Selama risk-nya masing-masing ya. Boleh Mas Hendra. Mas Zidan Mahdafika. Tapi yang diajarkan di STM ini final target saja ya Mas. Easy money dan lain-lain itu materi alumni. Yes. Ini kalau di STM saya harus ngikutin kurikulum teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat gitu ya, semua slide kita di bawahnya ada ininya. Wah, ada copyright 2020 segala macam. Jadi saya kalau di kelas harus ngikutin kurikulum gitu ya. Ngikutin kurikulum. Dan kurikulumnya work kok, bukan nggak work. Jadi boleh diikutin. Oke. Jika final target lebih jauh dari R3, kita lebih baik ambil R3 atau final target, Mas? Opsional, silahkan dipilih. Opsional, silahkan dipilih. Pilihan. Ada orang yang, kalau Jose lebih suka ambil final target, saya lebih suka ambil 1/3. Karena kalau pakai final target nanti nyampe-nya lama, nyampe-nya 2 bulan, 2 minggu gitu, buat saya kelamaan. Tapi teman-teman kan orang masing-masing ya, boleh-boleh aja. Kayak Mas Erik aja ngetes 1/5, di datanya dia 1/5 making money. Win rate-nya sekitar 22% di 1/5. Berdasarkan backtest-nya dia. 22% di 1/5 itu making money, tapi TP-nya kelamaan, jadi dia nggak pakai. Ciri area UFO yang menarik itu seperti apa? Oh, ini nanti materi alumni aja. Sekarang kita hanya membahas yang mana UFO, mana FO gitu aja dulu. Kalau langsung ke situ nanti kebanyakan gitu ya, pelan-pelan aja. Nggak buru-buru kan?
area UFO yang menarik ya. Nanti kita akan masuk ke sana pelan-pelan. Mas, ada nggak ya final target yang kurang dari 1 dan 1? Bisa. Nah, ini kalau final targetnya kurang dari 1/1 berarti cancel, kita nggak ambil. Kalau final targetnya kurang dari 1/1 berarti kedekatan, kita nggak ambil. Nanti itu filternya akan kepake di safety target. Waktu kita bikin safety target, kita akan tahu final targetnya kedekatan atau enggak. Kalau kedekatan, kita cancel gitu ya. Mas Angga, nggak ada yang nanya lagi nih, Mbak Ayu asli mana? Oke, mata saya yang buram apa layarnya kurang jelas melihat STD? Oke. Wah, tidur saya tidak nyenyak Mas kalau belum terjawab. Mas Saiful nanya apa tadi? Mas, rival UFO hijau +2. Kalau rival UFO merah apakah -2? Tidak. Kalau merah kita pakai angkanya, kalau hijau +2. Jadi kalau hijau +2, kalau merah kita pakai angka yang sama. Jadi hanya hijau +2. Merah tidak berlaku. Oke, Mas Rudianto aman. Kita akan masuk ke AUD USD. Ini materi masih ringan, jadi saya sambil charting, sambil nyari setup yang bagus. Oke, AUD USD. Step 1 seperti biasa, kita akan lihat step 1. Teman-teman, climate warnanya apa? Warnanya biru. Biru dan tebal, berarti sama dengan confirm up climate. Oke. Berikutnya confirm up climate diambil dari mana Mas Angga? Dari sini. Warna titik terakhir, dot terakhir yang kita lihat, tebal dan biru ya. Berikutnya yang kita mau lihat adalah current-nya. Current-nya di sini, current-nya adalah 18 ya, saya ketik lagi. Current 18, STD-nya berapa? STD karena biru berarti kita lihat STD up ya, karena biru berarti kita lihat panah ke atas. STD ini ada panahnya 5,67 dibulatkan sama dengan 6 gitu ya. Berarti kita lihat current lebih besar dari STD, berarti lower probability. Kita skip gitu ya. Tapi kita lanjut supaya kita bisa belajar. Step 2, final target. Final targetnya gimana? Kalau dia biru, berarti kan kita mau jadi buyer. Kalau kita mau jadi buyer, berarti final target kita adalah UFO merah. UFO merah terdekat yang kita punya adalah ini. Ini UFO merah terdekat yang kita punya, gitu ya. Kita lihat harganya, teman-teman lihat harganya di sini. Harganya di sini 0,71366, berarti final target kita saya tulis di sini 0,71366. Selesai, step 1 selesai, step 2 selesai ya. Sesimpel itu tradingnya ya, gampang ya. Mas Ben, Mas kalau final target kurang dari 1/1 apakah pasti take profit 1/1? Nggak mungkin sampai. Bukan nggak mungkin sampai, setupnya jadi tidak masuk akal risk rewardnya. Kalau risk rewardnya nggak oke kan kita nggak ambil. Ingat, kita butuh probability yang cukup, kita butuh risk yang kecil, kita butuh achievable reward. Jadi kita butuh 3 hal. Jadi kalau RR-nya nggak masuk ya kita skip. Bukan karena probability, tapi karena memang simply RR-nya nggak masuk akal. Teman-teman, pada akhirnya yang menyelamatkan trading kita dalam jangka panjang itu cuma 2 hal. Money management yang baik dan risk reward yang baik. Cuma 2. Money management dan risk reward. Nanti teman-teman ngetes banyak banget, melakukan banyak transaksi, pada akhirnya akan kembali pada 2 hal tadi, MM dan RR gitu ya. Jose trading TF kecil kah? Jadi nggak kelamaan nunggu final target. Yes, Jose tradingnya time frame 2 menit gitu ya. Jose tradingnya time frame kecil. Jose day trader tapi di future market, Mas Zidan ya. Jadi Jose itu trading di future market di time frame kecil. Jadi makanya dia pakai final targetnya jauh. Saya tradingnya swing. Jadi kalau kejauhan kelamaan. Semakin lama kita stay on the trade, semakin beresiko. Semakin rendah kemungkinan dia nyampe final target, karena semakin lama kita stay on the trade, kejadian climate-nya bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Tapi kalau profit ya profitnya lebih banyak. Selalu ada pro dan kontranya. USD CAD gitu ya, USD CAD kita lanjut lagi. USD CAD step 1 kita lihat climate-nya merah dan tebal gitu ya. Current-nya kita lihat, current-nya di sini 13. Down-nya 4,72 gitu ya. 4,72 kita bulatkan menjadi 5. Berarti sudah expired. Saya ketik lagi climate merah
tebal berarti confirm down market gitu ya, confirm down, current 13, STD-nya berapa itu? 4,72, kita bulatkan menjadi 5. Current lebih besar dari STD, berarti lower probability skip. Nah, sekarang kita bahas final targetnya di mana. Kalau misalnya teman-teman memutuskan agresif dan ambil gitu ya. Final targetnya adalah kalau saya nge-sell, karena saya merah berarti saya mau nge-sell. Kalau saya mau jadi seller, maka final targetnya saya adalah UFO hijau terdekat. UFO hijau terdekat adalah ini. Ini adalah UFO hijau terdekat. Harganya kita akan lihat di sini. Harganya adalah 1,33056. Final target saya tulis rival UFO dalam kurung hijau. Harganya 1,33056 karena dia hijau plus 2 sama dengan 1,33076 gitu ya. Jadi teman-teman garis bawahnya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dia down gitu ya, kalau dia down maka kita akan lihat UFO-nya yang warna hijau gitu ya. Kalau hijau maka dia akan plus 2. Itu aja. Suara saya sudah mulai habis teman-teman. Kebanyakan live. Oke, USD CAD. Mas, kalau sebagai tester sebaiknya picky atau semua diambil untuk mengetes tel? Boleh diambil, boleh picky. Sebaiknya sih diambil semua, nanti baru dipilih. Nanti dipisahkan. Kalau saya picky hasilnya berapa, kalau saya agresif hasilnya berapa. Gitu ya. Kalau tester kan kita ngetes aja sih. Jadi teman-teman bahkan nggak perlu entry, nggak perlu pakai demo account, digambar aja di trading view, digambar, di screenshot, digambar, di screenshot gitu ya. Tugas kita di awal adalah adalah ngumpulin data yang banyak, gitu ya. Ngumpulin data yang banyak. Jaga kondisi Mas Angga. Thank you Om. Ini Om. Batuk Pak Haji. Bacanya nadanya udah benar. Batuk Pak Haji. Iklan apa itu ya? OBH Herbal apa OBH ya? Mas Nadar, masa nggak waktu open posisi apakah wajib menggunakan area UFO H time frame yang di dalamnya ada emas 9? Yes. Kita belum bahas, nanti kita akan bahas besok ya. Sabar ya Mas. Hari ini kita akan bahas climate dan final target dulu. Besok baru kita akan full bahas entry. Kita belum masuk ke entry gitu ya. Satu kali satu biar gampang gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke USD CAD. Kita lihat USD CAD. Oke, USD CAD nggak ada yang menarik ya. Sudah expired banget dan di sini nih sekarang jadi white space gitu ya. Jadi udah nggak sebegitu menariknya. Sekarang masuk ke USD CHF. USD CHF ada satu area yang menarik gitu. Areanya menarik, cuman climate-nya sudah expired ya. USD CHF, kita lihat lagi USD CHF. Kita lihat warna climate-nya merah dan tebal gitu ya di sini. Current-nya kita lihat 12. Sedangkan STD down-nya kita lihat adalah 4,25 ya. Mudah-mudahan cara saya menjelaskan cukup jelas gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin dengan benar. Climate merah dan tebal sama dengan confirm down. Ya. Berikutnya current-nya 12 gitu ya. Current-nya 12, STD-nya itu 4,25, kita bulatkan sama dengan 5 gitu ya. Berarti current lebih besar dari STD, lower probability, action-nya skip ya. Kalau kita mau cari final target di mana? Final target berarti adalah rival UFO dalam kurung hijau. Kenapa hijau? Karena kita down market. Karena dia down market, teman-teman lihat di sini ada tulisan down, maka kita akan pakai hijau gitu ya. Hijau terdekat yang kita punya adalah, teman-teman bisa lihat hijau terdekat yang kita punya adalah ini ya, teman-teman bisa lihat, saya tarik dari sini garisnya. Boom, ini adalah hijau terdekat. Teman-teman bisa lihat harganya di sini. Harganya adalah 0, warning
This alert may trigger differently than expected. Apa nih? Please read. Continue anyway. Kayaknya ada yang pasang alert di situ ya. Atau saya keklik alert tadi. Oh ya, kayaknya saya pasang alert tadi. Delete. Yes, saya salah klik tadi. Oke. Berarti UFO hijau ya itu angkanya 0,93373. Saya akan ketik di sini hijau harganya 0,93373. Karena dia hijau kita plus 2 gitu ya. Sama dengan 0,93393. Ingat tips adalah digit keempat di belakang koma. Ingat materi kemarin ya. Karena dia hijau, maka kita akan plus 2. So far, any question? Sangat jelas mas. Oke. Dan indahannya di CHF di kehidupan nyata, apakah saya entry? Yes. Di kehidupan nyata saya ambil ini. Di kehidupan nyata saya ambil. Walaupun expired ya. Kenapa? Karena saya punya open profit zone. Profit zone-nya open, jadi oke lah. Alright. USD CHF. Lanjut. Ada pertanyaan lagi berikutnya. Super jelas mas. Mas, kalau harga floating mendekati rival target, current berubah dari up ke down, apakah close atau lanjut ya mas? Oke, ini nanti kita akan bahas di managing trade, Mas Rudianto. Sabar, kita akan bahas di managing trade ya, biar nggak sepotong-sepotong. Bukan hanya jelas mas, tapi cara menjelaskannya benar-benar sabar sekali. Saya orangnya memang sabar, insya Allah. NZD USD. NZD USD, kita lihat lagi. Jadi so far teman-teman yang climate-nya confirm baru yen ya, baru USD JPY yang climate-nya benar-benar valid. Kalau teman-teman tipenya adalah konservatif, maka USD yen yang yang teman-teman akan entry. Kalau teman-teman agresif semuanya boleh aja gitu ya. Oke, USD yen. Kita tadi udah apa? NZD USD. Ya, NZD USD. NZD USD lanjut teman-teman. NZD USD kita lanjutkan. Kita cek warna climate-nya biru dan tebal, itu berarti confirm up climate. Current-nya kita lihat 18 di sini. Karena up market maka kita lihat panah ke atas 4,59. Kita tulis sekarang gitu ya. Kita ketik di sini. Oke, step 1 climate biru tebal sama dengan confirm up gitu ya. Berikutnya current-nya ada berapa tuh 18 gitu ya. STD-nya 4,59 sama dengan 5. Current lebih besar dari STD. Lower probe speed ya. Oke, sekarang kalau kita mau bahas, kalau saya seandainya tetap buy, final targetnya di mana? Ingat, karena confirm up, gitu ya, karena up berarti musuhnya adalah merah, gitu ya. Maka merah, kalau kita teman-teman zoom in, gitu ya, rival UFO merah terdekat adalah ini. Saya akan tarik dari sini nih, rival UFO-nya dari sini ke sini. Ini adalah yang merah terdekat. Nah, kalau merah, teman-teman, kita bisa langsung gunakan angkanya sebagai final target. Oke, angkanya berapa Mas Angga? Oke, kita cek aja di sini. Kan di sini ada harganya. 0,65990. Waktu saya ketik sini final target step 2 FT gitu ya, biar cepat final target. Rival UFO dalam kurung merah. Kenapa merah? Karena dia up market. Harganya 0,65990. Salah ya? 65990. Itu adalah final target kita. Kalau merah kita nggak perlu tambah, nggak perlu kurang 2. Kita bisa langsung gunakan angkanya sebagai final target. Kenapa begitu Mas? Karena kalau kita beli, kita jualnya akan nge-sell, nutup posisinya dengan nge-sell. Nah, chart kita adalah bid. Jadi kita itu, saya akan jelasin di sini. Chart adalah harga bid. Itu catatan 1. Jadi kalau kita beli, kalau kita buy, kita bayar harga atas. Kalau kita sell,
kita bayar harga bid. Perbedaan antara bid dan ask namanya disebut spread. Oke. Jadi ini catatannya teman-teman. Jadi chart yang kita lihat, saya akan clearin ini biar gampang dibaca ya. Jadi chart yang kita lihat itu adalah harga bid. Chart kita adalah bid, ini materi kemarin gitu ya. Kalau kita buy, kita akan bayar harga ask. Kalau kita sell, kita akan bayar harga bid. Jadi gini, bid ini adalah punya buyer. Jadi buyer bidding, sellers asking. Saya akan tambahin di sini. Jadi istilahnya adalah buyer bidding, seller asking. Jadi bid ini adalah harga dari seller, dari buyer, ask adalah harga dari seller. Oke, ini asal usul kenapa ditambah 2 gitu ya. Jadi kalau kita buy, maka SL dan TP kita adalah order sell. Jadi kalau teman-teman beli sesuatu, teman-teman beli emas nih, supaya teman-teman bisa profit, teman-teman harus jual kembali emasnya. Saya beli emas dari harga 700.000, harga sekarang 800.000. Saya nggak bisa profit kecuali saya jual emasnya. Makanya SL kita adalah order sell, TP kita adalah order sell. Kalau ordernya sell, kita bayar harga bid. Nah, di sini. Kalau ordernya sell, kita bayar harga bid. Makanya, karena cara kita udah bid, kita nggak perlu tambahkan atau kurangkan apapun, karena simply kita dapat harga bid. Sedangkan kalau kita sell, maka SL dan TP adalah buyback. Buyback. Dalam kurung order buy. Kalau teman-teman nge-sell, kalau saya nge-sell sesuatu, untuk saya dapetin untung atau profit, saya harus buyback. Makanya kalau saya buyback, saya harus bayar harga AX. Kalau buyback, saya dapatnya harga AX. Sedangkan chart kita adalah bid, makanya kita perlu tambahkan spread-nya. Nah, spread mata uang itu rata-rata 1,2, 1,3, 1,7. Kita bulatkan aja 2 biar gampang. Makanya kita perlu tambahkan 2. Jadi setiap kali UFO hijau, kita perlu tambah 2. Kalau UFO merah, kita cuekin aja. Karena kalau merah kan kita mau nge-sell. Kalau hijau kita mau nge-buy. Kalau hijau kita perlu tambahkan spread. Dalam hal ini kita pakai 2 for simplicity gitu ya. Kalau UFO merah kita nggak perlu tambahkan apapun. Di sini apakah teman-teman memahami konsepnya? Mudah-mudahan aman ya. Mas, kalau menggunakan TP123, apakah butuh tambah spread juga? Kalau teman-teman pakai asisten, nggak perlu. Asisten kan sudah otomatis menghitung spreadnya ya. Jadi kalau pakai asisten udah nggak usah dipikirin. Oke, Mas Hendra ada pertanyaan. Mas Duyan, waktu lihat di reply batch 1, alumni dirubah nilai EMA-nya jadi 200. Dirubah jadi 200 karena dia pengen ngelihat climate-nya di daily tanpa harus gonta-ganti chart. Sebenarnya itu sih. Sebaiknya Mas ngikutin rule yang di sini. Itu karena dia backtestnya di M55, dia pengen ngecek climate-nya daily, makanya EMA-nya diganti. Sebenarnya itu aja alasannya. Oke. Kalau hal seperti ini saya ikuti aja. Ngeri, Mas. Aman, Mas. Oke. Mas kalau gunakan oke. Mas kadang ada di FO buy dan sell overlapping each other di satu TF besar biasanya. Kok bisa, Mas? Ya bisa aja karena dia masih bolak-balik dan harganya belum UFO-nya belum hilang. Jadi UFO itu baru hilang kalau dia udah kena kue teteknya, kena flying saucer-nya, kena piring terbangnya. Kalau ada 2 UFO buy dan sell dan harga dua-duanya belum kena flying saucer-nya, ya dua-duanya masih ada. Bentar lagi juga hilang, Mas. Jadi itu normal dan bisa saja terjadi. Mas Vicky Fendi ya. Mas USD Yen time frame D1 polanya sama. Pola apa maksudnya? Oke. Open profit zone itu apa, Mas ya? Open profit zone itu profit zone-nya banyak. UFO musuhnya masih jauh gitu ya. Alright. Tadi ada yang nanya AUD-NZD, kita langsung aja ke AUD-NZD. Kita ke AUD-NZD. AUD-NZD. NZD daily, oke.
Audi NZD daily kita lihat. Tadi siapa nanya Audi NZD ya? Audi NZD. Kita lihat climate-nya, teman-teman bisa lihat climate-nya itu merah dan tebal gitu ya, merah dan tebal. Artinya confirm up market, confirm down market. Karnya 5 sekarang posisinya. Biasanya turunnya 5,52, berarti kita blokkan jadi 6. Berarti ini valid gitu ya, ini valid. Saya cek di sini, saya ketik step 1 climate. Dia merah dan tebal gitu ya. Tapi confirm down. Terus berikutnya current 5. Currentnya 5. STD-nya 5,52, kita bulatkan sama dengan 6, maka ini valid climate. Step 2, final target. Final target karena kita down, teman-teman, karena kita down, gitu ya, kita down, maka yang kita lihat adalah UFO yang hijau. Di sini ini adalah UFO yang berwarna hijau. Nah, UFO yang hijau, kita lihat angkanya sekarang. Angkanya adalah ini. Kalau teman-teman nggak muncul angkanya di layar teman-teman, nggak ada angkanya, teman-teman klik kanan, setting gitu ya. Di sini ada indikator last value label. Kalau teman-teman uncheck dia hilang. Kalau teman-teman checklist dia muncul. Indikator last value label. Teman-teman nonton tutorial trading view, teman-teman akan dapat akses ke ini gitu ya. Jadi ini adalah rival UFO-nya. Oke, saya akan tulis final target. Rival UFO dalam kurung hijau gitu ya. Rival UFO dalam kurung hijau. Dan harganya 1,05520, 1,05520. Karena hijau kita akan plus 2 gitu ya. Plus 2 sama dengan 1,05540 gitu ya. Jadi ini untuk Audi NZD. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Audi NZD M15 barusan dapat 1:3, oke. Kita lihat Audi NZD M15 barusan dapat 1:3. Saya akan buka M15-nya. Oke. Saya nggak trading di M15 gitu ya. Audi NZD. Audi NZD climate-nya sudah expired. Berarti tadi sell-nya di mana sell-nya? Berarti mungkin sell-nya di sekitar sini ya, sell-nya di sini. Oke, sell-nya mungkin di situ. Oke, sekarang ada area baru, ada area seperti ini. Ini area terdekat. Oke, kita lupakan dulu. Oh, salah, pantesan nggak ketemu. Ini UFO H4 kok ininya salah. Tadi ini 240. 240 ininya 21. Sorry Mas. 240 21. Kita lihat entry-nya di mana dia. Oh, ya, very good, very good. This is a good one ya. Saya akan mundurkan replay-nya, kemungkinan besar entry-nya di situ. Oke. Oh, M15 ya, tadi bilangnya. Kuan, M15, Audi NZD. Area terdekat yang kita punya ini areanya. Jadi climate-nya karena oke. Jadi kalau kita backtest ini tadi teman-teman, Audi NZD, teman-teman bisa lihat climate-nya merah tebal gitu ya, berarti confirm down market. Karnya 3, oke ya, karnya 3. Karnya 3, terus kita lihat juga STD down-nya 5,48, berarti 6 candle. Biasanya 6 candle kita turun 3 candle. Berarti kita masih punya 3 candle H4 untuk dia tetap continue down secara statistik gitu ya, berarti masih 12 jam. Nah, kita punya area EVO terdekat di sini ada EMA 9-nya. Teman-teman bisa lihat di situ. Sekarang kita play gitu ya, kita akan play chart-nya. Kita lihat, teman-teman bisa lihat, saya akan pause. Teman-teman bisa lihat harga masuk ke area kita di sini. Oke, saya akan mundurin lagi sekali lagi. Biar kebayang. Come on.
Saya akan giniin, mundurin dulu supaya teman-teman kebayang. Jadi ini areanya gitu ya. Areanya ini saya akan kasih garis supaya teman-teman bisa lihat areanya segini gitu ya. Dan saya akan disable auto UFO-nya biar nggak kebanyakan cara. Oke, areanya ini gitu ya. Kita play. Sorry, saya malah matiin EMA-nya. Saya matiin ini. Oke. Bisa lihat waktu harga masuk ke area kita EMA 9 ada di dalam UFO which is valid entry. Jadi order kita ke field di sini. Kalau bisa lihat ini, kita buy di situ, ke field di situ ordernya. Dan harga continue down dan seterusnya ya ini. Very good setup ya. This is good one. Cakep, 1/3. Selamat, congrats teman-teman. Siapa tadi yang entry Audi NZD? Ini EMA 9-nya H4 kan? Oh ya benar, H4. Oke. Ini Mas Karim ngirim chart. Saya kasih lihat dulu. Oh, di 21 di situ juga. Cakep. Ini kalau di 21 enternya di situ ya. Cut proximal DBD PLN. Wah, ini ada PLN-nya. Cakep. Oke. Mantap. mantap. Congrats, Mas. Oke, saya mau tanya, kalau entry di TF21 ada batasan hold nggak? Kan saya sudah 3 hari floating, Mas. Nggak kena SL dan juga nggak kena TP1. Harga muter-muter di situ aja. Apakah mesti keluar dalam kondisi apapun? Karena climate juga sudah berubah. Nanti kita akan bahas di managing trade, Mas. Kalau climate-nya berubah, kita boleh keluar. Kita boleh pindahkan TP kita di rival UFO terdekat, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Saya akan bahas di itu managing. Tapi itu opsional. Kalau saya biasanya saya biarin dia kena SL atau kena TP. Saya cuekin aja sih. Toh risk-nya kan risk pribadi, angka yang siap saya bayar untuk melihat apakah dia kena SL atau kena TP. Jadi saya akan cuekin aja. Nih Mas GU ada drop is drop, sabar ya yang kayak gitu-gitu. Ada GU drop is drop. Di time frame berapa Mas? GU kan ada banyak time frame-nya. Oke, kayaknya aman semua pertanyaan. Oke. Kita akan lanjutkan Audi NZD, sekarang kita akan ke Euro GBP gitu ya. Akan lanjut ke Euro GBP, saya akan kebut aja. Teman-teman saya lihat climate-nya ada 2 hal. Pertama climate-nya tipis gitu ya, kecil. Tipis berarti tidak confirm. Kedua ekornya ke bawah berarti tidak confirm 2 kali. Berarti kita nggak akan lakukan apapun di Euro GBP. Jadi climate-nya tipis dan warnanya apa nih? Merah dan tipis. Merah dan tipis berarti tidak confirm ya. Climate merah dan tipis tapi tidak confirm. Skip, simple ya, skip. Sekarang kita Euro Yen, teman-teman bisa lihat Euro Yen climate-nya tebal tapi ekornya ke bawah, berarti kita skip juga. Euro Yen, teman-teman bisa lihat ini ekornya ke bawah, berarti udah nggak valid juga. Walaupun kalau teman-teman misalnya on position di Euro Yen ya nggak apa-apa, kalau on position di hold aja, tapi harusnya nggak ada setupnya sih, nggak ada areanya, jadi harusnya teman-teman nggak ada di posisi Euro Yen. Alright. Sekarang saya ke Euro AUD. Euro AUD, climate-nya baru berubah gitu ya. Baru berubah dari down ke up climate, masih belum berubah. Euro AUD teman-teman bisa lihat ekornya ke bawah, climate-nya berarti skip, tidak confirm gitu ya. Nggak confirm. Saya akan beberapa menit terakhir saya akan agak cepat aja. Euro CAD ini oke. Nah, ini contoh yang tidak punya final target ya. Nah, ini akhirnya kita ketemu contoh. Euro AUD, teman-teman bisa lihat. Euro AUD climate-nya warna biru gitu ya. Dan tebal, berarti confirm up market gitu ya. Confirm up market. Berikutnya, teman-teman bisa lihat karnya 2 ya. Karnya 2. Biasanya kalau di up market bertahan 4,22. Ya, saya catat di sini. Climate biru tebal. Kemudian confirm.
Maaf ya, salah-salah nggak apa-apa ya. Current 2, STD, STD-nya 4,32 sama dengan 5. Current lebih kecil dari STD, valid ya. Nah, begitu kita masuk ke step 2, teman-teman, step 2, kita mau rival UFO di common time frame. Nah, kita nggak punya tuh, Eurochat kita nggak punya rival UFO. Kalau nggak punya rival UFO, boleh nggak? Ya boleh aja, kita boleh trading tanpa target. Step 2, rival UFO tidak ada, trading tanpa TP. Nanti kita akan melakukan trailing stop. Nah, ini nanti kita akan bahas di sesi yang terpisah trailing stop. Kita nggak akan bahas sekarang, tapi teman-teman tahu kita boleh trading tanpa TP. Atau kalau teman-teman nonton di YouTube saya, teman-teman nonton di YouTube lebih dari TV Boom, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di channel Anda dan di video, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada opsi teman-teman untuk TP. Sekali lagi, please nonton ini. Cara menentukan take profit yang ideal ya, teman-teman nonton di sini. Ini akan sangat bermanfaat gitu ya. YouTube saya sih bermanfaat semua. Sombong amat gitu. Oke. Kalau teman-teman pakai 1:3, teman-teman bisa langsung biarin aja 1:3. Ini Eurochat. Eurochat apakah kita punya setup yang menarik? Belum, kita nggak punya setup yang menarik ya. Di 55 nggak ada. Kalau teman-teman mau ganti ke 60 boleh nggak? Boleh aja. 60 misalnya ada nggak? Oh, di 60 nggak ada juga area UFO-nya, nggak ada. 55 nggak ada, 60 nggak ada. Jadi, alright. Eurochat. Oke, teman-teman. Question. Eurochat white space di D1, yes, white space. Ini siapa yang bilang Eurochat white space? Mana tadi? Eurochat white space, Mang Pik di D1, yes, di D1 white space. Di D1 white space. Anda benar. Ini white space nanti materi alumni ya. Di sini kita cuekin aja, dicuekin aja. Kalau teman-teman fokus sama ini semua, white space juga on the long run teman-teman akan tetap selamat kok, aman. Kedua, kita lihat teman-teman harga udah mulai break high, jadi kemungkinan dia akan segera keluar dari range ini. Dia akan ranging cukup lama nih, bolak-balik di sini terus. Teman-teman lihat kalau ranging dia bolak-balik ditembus terus sama 9-nya, which is not good. Makanya kita lihat, dia udah mulai keluar dari range-nya, nanti akan membaik. Kelebihannya kalau dia udah keluar dari range-nya, teman-teman di Eurochat ini kita punya open profit zone ya, lumayan jauh. Kita bisa TP sampai at least ke sini. Nggak ada masalah gitu ya. Pivot high itu untuk apa, Mas? Ini Mas siapa nanya? Mas Philbert, pivot high yang mana yang diambil, Mas? Pivot high untuk tujuan apa nih? Saya belum bahas pivot high soalnya. Mas itu Eurochat bukan EuroAuD. Yes, itu Eurochat. Apa tadi saya bilang EuroAuD? Bikin donat. Apa bikin donat? Time frame H4. Oke, Mas nanya time frame H4 GBP USD. Liatin. Drop di GBP USD. Pertanyaannya valid untuk apa? Ini ada drop valid untuk apa? Ingat, kalau saya mau entry di H4, berarti saya harus ngecek climate-nya weekly. Kalau saya mau entry di H4, saya harus ngecek climate-nya weekly. Di weekly, climate-nya up market, berarti jelas saya tidak akan entry sell di drop H4 gitu ya. Jadian. Kok jadian sih? Tadi apa? GBP USD. GU ya, GU climate-nya nggak jelas. Climate-nya nggak jelas berarti kita nggak entry juga. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Climate-nya nggak jelas. Jadi drop ini ya valid dalam artian apa ya? Drop nya benar, ini drop yang valid. Tapi saya nggak akan melakukan apapun di drop ini. Gitu ya, Mas. Siapa tadi nanya ya? Mas Abdul Romadoni ya. Bikin donat ngedrift, oke. Okay. Sabar.
Oke. Masih digunakan ngirim base-nya ini apa termasuk PLN? Ini belum bisa disebut PLN ya Mas. Kalau maksa bisa tapi kurang begitu oke. Drop base drop 55. Oke. Ini terlalu banyak base-nya, saya sih nggak gitu suka ya. Ya walaupun ini bisa aja work, tapi saya secara pribadi di kehidupan nyata nggak akan ambil itu. Tapi kita lihat aja GBP USD 55 bentuknya gimana sih. Kok beda chartnya? GBP USD 55. Oh ini kapan ini? Oh ini lagi backtest mungkin. GBP USD 55 kapan ini? Di saya GBP USD 55 bentuknya kayak gini. Oke, masih di Gunawan. Oke, Mas Filbert, kalau bingung untuk nentuin ini higher high atau higher low, dilihatnya sebelum keluar higher high lagi soalnya Mas. Kalau bingung supaya mechanical bisa pakai indikator. Kalau bingung pakai indikator aja. Supaya mechanical bikin nyari higher low-nya bikin pakai indikator aja. Ada banyak di sini indikator, klik cari aja zigzag. Zigzag. Saya pakai zigzag high low nih misalnya. Boleh aja. Diklik sekali otomatis tuh. Jadi mechanical. Ya, walaupun salah kan salahnya juga mechanical. Ini kalau pengen cari swing high, swing low. Pivotnya pakai ini aja. Ini lumayan membantu kok ini. Ya ini bisa di set inputnya bisa diganti sih, high low length-nya bisa 5. Saya nggak tahu nih akibatnya apa, tapi so far dia doing pretty good job untuk mencari. Selama mechanical sih sah-sah aja. Toh ini kan secondary rules ya, bukan core strategi PLN ini. Oke, teman-teman bisa pakai zigzag ini. Alright. 1 jam teman-teman. Kayaknya suara saya akan segera habis, jadi saya akan sudahin. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita akan jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan sudahin dulu live-nya kali ini. Oke. Ini areanya NZD-CAD, reasonable untuk diambil. Masuk akal, tapi ininya tidak begitu oke. Formasinya banyak banget candle di belakangnya, tapi masih masuk akal. Ya. Oke, istirahat dulu Om. Siap Om. Oke, thanks ya backtest. Oh, siap. Masih Pertamina kayaknya itu Mas. Apa Pertamina? Cara gambar PLN belum jadi PLN masih Pertamina. Kadang bingung untuk nentuin higher high belum. Kalau dilihat sebelumnya bakal keluar higher high lagi soalnya Mas. Oke. Jadi higher high itu paling gampang lihat ini. Pakai zigzag kayak gini aja. Kalau dia sudah bikin new low berarti udah bikin new low. Jadi kalau dia udah bikin huruf U atau huruf A, jadi kalau dia udah bikin U gitu ya, atau A, ya kalau dia udah breaking U-nya, berarti kalau dia udah bikin U atau A, yang kita lihat ada yang paling deket aja. Jadi PLN itu kan sebenarnya gini. Gitu aja. Gampang pakai zigzag ini gampang. Ini kan kita tahu. Nah, ini berarti bikin new high nih. Berarti ini PLN. Ini bukan. Ini enggak PLN. Ini kalau misalnya dari sini ke sini ini enggak PLN nih. Nah, ini enggak PLN. Ini juga enggak PLN. Teman-teman bisa lihat sekarang kan. Kenapa enggak PLN? Karena dia enggak bikin new high. Dia lebih rendah. Oke, saya hapus lagi. Ini PLN, teman-teman tahu. Dia bikin new high. Oke. Ini PLN. Ini PLN semua nih, dari bawah ke atas nih PLN semua. Sampai ke sini. Ini PLN semua. Ini PLN sampai akhirnya dia gagal bikin new high dan dia break low. Oke, saya akan cek pertanyaan berikutnya. Mas Valve itu di edge time frame, yes. PLN di batch 1 kalau enggak salah di video 27. Ini video ke-10 udah bahas ya. Oke. Ini Mas Nandar, Mas ini idealnya OP di mana? Kalau sejauh ini dimonitor dulu aja Mas, dimonitor aja, pasang alert ya, dimonitor aja.
Saya akan prefer yang atas sih. Tapi kita lihat aja nanti, kan kita belum tahu. Kalau dia harganya turun terus maka EMA-nya akan turun. Jadi kalau kayak gini dimonitor aja dulu, dimonitor. Pasang alert aja, dimonitor aja beberapa. Ini kan di 55 nih, 4 jam sekali cek aja posisi EMA-nya di mana gitu ya. Oke, itu Mas siapa namanya? Mas Nandar. Oke, thank you teman-teman. Saya take a break dulu, sampai ketemu di live berikutnya besok di waktu dan gelombang yang sama. Besok kita akan masuk ke materi supaya teman-teman semangat. Saya akan kasih lihat materinya gitu ya. Saya akan kasih lihat materi untuk besok. Final target contoh kita udah bahas final targetnya. Besok kita akan masuk ke entry. Kita akan masuk ke entry ya. Jadi kalau teman-teman nanyain entry di mana, besok kita akan bahas. Jadi sejauh ini teman-teman so far teman-teman udah belajar basic fondasinya, teman-teman sudah belajar teori behind what we do. Teman-teman sudah punya flowchart-nya di print, ditempel di depan kita. Teman-teman sudah belajar step 1 climate, teman-teman sudah belajar final target. Besok ketiga kita akan bahas entry. Oke. Thank you teman-teman semua. See you on another live and bye-bye.